sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa pagi hari ini dalam acara Renungan Harian. Dan kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jadikan hari ini hari yang terindah bersama dengan Tuhan. Hari ini kita siapkan waktu kita untuk diberkati. Maupun saya ingin kita semua hari ini hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadikan hari ini hari yang terindah. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, khususnya pada hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan bagian yang kedua, bagaimana mengalami berkat ekonomi di saat krisis saudara. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, memang gara-gara pandemi ini semuanya kena imbasnya ya dalam segala hal saudara. Tapi jangan sampai membuat kita cemas, sekalipun dalam keadaan titik terendah. Saya percaya Tuhan tidak akan menjadikan kita tergeletak. Tuhan sanggup mengangkat kita. Kalau seandainya Bapak Ibu kena DBD, maka trombositnya hampir rendah 500. Setelah 500 baru dia naik kembali. Demikian juga dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kemarin kita sudah berbicara bagaimana dalam keadaan krisis yang luar biasa janda di Sarfat ternyata dia diberkati. Karena janda ini bukanlah seorang yang mudah menyerah, saudara, tapi janda ini seorang yang rajin, seorang yang luar biasa di tengah-tengah krisis ini. Dan hari ini saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13 bagaimana
Janda di Sarfat mengalami berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah krisis. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11 dari firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Saudara yang kasih Tuhan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Nah, saudara yang kasih Tuhan, poin yang kedua, janda di Sarfat yang dalam keadaan kekurangan, ternyata dia diberkati di tengah-tengah krisis. Pada waktu dia bertemu dengan Elia, Elia minta segelas air dan juga Elia minta sepotong roti. Artinya saudara, yang kedua, bagaimana janda di Sarfat di tengah-tengah krisis dia mengalami berkat Tuhan. Karena janda ini punya hati yang rela menolong. Alkitab mengajarkan bahwa apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menabur kasih, maka kita juga akan menuai kasih. Kalau kita menabur pertolongan, kita juga akan menuai pertolongan. Inilah yang disebut dengan investasi surgawi. Menabur itu tidak gampang. Harus mencucurkan air mata. Tetapi ketika kita menuai, kita bersorak-sorai sambil membawa berkasnya. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara bertanya begini, bagaimana saya dapat menolong sedang saya sendiri butuh pertolongan? Bahkan seringkali kalau kita menolong orang, punya ide seperti itu. Menolong tidak selamanya hanya dengan uang, tapi menolong bisa dengan tenaga. Menolong dapat dengan memberi dukungan dan semangat kepada orang lain. Dan itulah merupakan pertolongan yang cukup bagi orang lain. Saudara, hari ini kita mempelajari satu sikap dari janda di Sarfat ini. Di atas kekurangan dia mau menolong. Janda ini suka punya hati yang rela menolong. Oleh karena itu, pagi hari ini adakah sikap hati kita yang rela untuk menolong bagi orang lain? Menolong bukan hanya sekedar kita memberi uang, tapi menolong bisa dengan tenaga, dengan memberi dukungan dan semangat kepada orang lain. Itulah saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi hari ini. Perubahan-perubahan yang mungkin kita tidak inginkan terjadi dampak dari pandemi ini. Kalau saudara suka menolong orang lain, maka kita akan menerima berkat yang luar biasa. Oleh karena itu, lakukanlah tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Saya percaya saudara tidak akan kekurangan. Saya terlalu yakin saudara bisa mengatasi krisis ini. Dan akhirnya kita hidup yang berkecukupan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita tundukkan hati kita. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk satu renungan yang indah yang kami dengar hari ini. Bagaimana kami melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap membuat investasi surgawi, yaitu tabur tuai. Kami percaya Tuhan, janda di Sarpat yang miskin, yang mengalami kekurangan, akhirnya diberkati dengan berkelimpahan. Dan kami percaya juga, kami pun akan menerima hak yang sama. Tuhan berkati kami, diberikan kemampuan untuk kami bisa menolong orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Jaga kesehatan, optimis, yakin bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.